Shalom, damai di hati. Hari ini, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah di saat ini, kita melakukan NKB 19 dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan mukhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan Allah, kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Karena kasih dan kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kasih dan kebaikan Tuhan terus membawa bahkan mengarahkan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Bapa, di hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk ada di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, di dalamnya ada tugas kerja dan tanggung jawab kami. Kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkenanlah Engkau memberkati dan melayakan kami dalam ibadah saat ini, karena kami sadar dengan keterbatasan kami sebagai manusia, dengan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tak jarang kehidupan yang kami jalani seringkali bertentangan dengan apa kata dari firman, sehingga tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu bagi kami. Layakan kami ada dalam ibadah ini, layakan kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar kami dapat memahami dan mengerti firman ini untuk kami jadikan suluh dan pedoman dalam kehidupan yang kami jalani. Biarlah ibadah di saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita di saat ini terambil dalam Filemon pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Filemon pasal 1 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengajarkan pengetahuan akan yang baik di antara kita umat Kristus. Dari kasih-Mu sudah keperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan
saudaraku. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengar, bahkan yang berkomitmen untuk melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita di hari Senin 21 Maret tahun 2022 ialah perbuatan baik, wujud pelayanan kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup ini sangat berarti. Nah, maka kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kehidupan yang kita jalani saat ini, jangan kita pernah sia-siakan. Begitu hal yang juga dilakukan oleh Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada Filemon. Ketika ia hidup dan ada di penjara, meskipun dalam keadaan sulit, dia masih teringat dengan saudara-saudaranya, dengan rekan sepelayanannya. Dan dia membuat hidupnya berarti ketika dia mengirimkan suratnya kepada Filemon. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan kasih sayangnya seutuhnya kepada Filemon dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Allah atas namanya dan sangat bersukacita atas banyak kebaikan pada diri Filemon yang ia tahu dan ia dengar. Nah, Filemon adalah seorang yang kaya dan penuh dengan kemurahan hatinya. Dan dalam konteks bacaan saat ini, Filemon memiliki banyak hamba. Yang salah satunya adalah Onesimus. Dan ketika Paulus bertemu dengan Onesimus, ada hal yang terjadi di antara Filemon dan juga Onesimus. Makanya ketika Paulus bertemu dengan Onesimus, ia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan dia menuliskan suratnya kepada Filemon. Dan Filemon dikatakan banyak menggunakan kekayaannya untuk menolong orang lain. Nah, Paulus mengharapkan agar Filemon terus menyatakan perbuatan baiknya sebagai wujud imannya kepada Tuhan. Nah, perbuatan kasih dari Filemon menyukacitakan Paulus dan merasa bersyukur atas apa yang dilakukan olehnya. Sehingga dalam ayat 6 dikatakan bahwa Paulus berdoa. Di dalamnya Paulus bersyukur kepada Allah atas apa yang didengarnya tentang kasih Filemon kepada Tuhan Yesus dan juga kasih Filemon kepada sesama. Nah, Tuhan Yesus harus dikasihi sebagai Allah melebihi segala-galanya, dan itulah yang dilakukan oleh Filemon. Makanya Paulus tahu bahwa ia adalah orang yang penuh kasih. Dan khusus surat ini ditunjukkan kepada Filemon ketika ada terjadi persoalan antara Filemon dan Onesimus. Dan kemudian juga atas iman Filemon kepada Kristus, kasih kepada Kristus dan iman kepada Dia adalah anugerah Kristiani yang utama. Yang untuk itu ada banyak alasan untuk memuji Allah. Apabila ia memberkati siapa saja dengan anugerah-anugerah, dengan kelimpahan-kelimpahan yang diberikan kepada Filemon. Selanjutnya Rasul Paulus memuji Allah atas kasih Filemon kepada semua orang-orang kudus. Dan dia meyakini bahwa kedua hal ini harus berjalan beriringan. Makanya dia telah mendengar
banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Filemon kepada Tuhan, bahkan juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keyakinan iman kita bahwa sebagai manusia kita harus hidup untuk oleh Filemon, bahkan dilakukan oleh Rasul Paulus yang menjadi perantara antara Filemon dan juga Onesimus. Kita seharusnya juga sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai makhluk sosial yang kehidupan kita ketergantungan dengan orang lain, yang pastilah kita tidak bisa hidup seorang diri saja di muka bumi ini. Artinya kita butuh orang lain untuk hidup karena kita adalah makhluk sosial. Maka dari itu lewat firman ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk terus saling mengasihi, saling mendoakan, saling menolong, saling memperhatikan, dan terus kita melakukan perbuatan baik sebagai respon kasih Allah yang dinyatakan lewat Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mengasihi kita jauh lebih besar dari kasih apapun, yang telah merelakan hidupnya mati untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Nah, kita selalu membutuhkan pertolongan, bahkan perbuatan dari orang lain. Artinya bahwa dalam kehidupan yang kita jalani tidak bisa orang hidup seorang diri saja. Sudah seharusnya kita menjalankan tanggung jawab iman kita untuk terus memperhatikan satu dengan yang lain, terus melihat kehidupan orang-orang yang membutuhkan, bahkan kita terus memuliakan Tuhan lewat tugas kerja dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Ketika Yesus telah mengasihi kita lebih dulu, maka seharusnya juga kita mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama. Itu yang harus kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Sama halnya dengan kisah dari Filemon. Meskipun kita sadar dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kadang kita melukai hati sesama kita, melukai hati keluarga kita, melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita, di tengah-tengah persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan, bahkan ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, pastilah kita sering kali melakukan hal-hal yang mengecewakan hati orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita berada di posisi mengecewakan hati orang lain, terutama kita datang meminta pengampunan, kita minta maaf disertai dengan kasih yang tulus, agar supaya kita tidak terlibat persoalan atau permasalahan yang bisa mengakibatkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ataupun sebaliknya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita memiliki iman yang teguh untuk terus memberikan pengampunan kepada mereka. Dengan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih itu jugalah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sekali lagi saudara-saudara, hidup yang Tuhan anugerahkan, hidup yang kita jalani adalah berharga. Dan kehidupan ini hanya satu kali kita lalui. Untuk itu jangan pernah sia-siakan kehidupan ini. Kita harus isi hidup dengan saling menolong, saling mengasihi,
saling menghargai, saling menghormati, dan lain sebagainya sebagai tanda kebangkitan iman kita. Dan jangan pernah kita mengisi hari-hari hidup dengan amarah, dengan dendam, atau dengan kekecewaan terhadap orang lain. Hidup yang tidak bisa dilupakan orang sekitar karena perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan jahat yang kita lakukan yang mungkin tidak bisa dilupakan orang lain. Melainkan sebaliknya, kita melakukan perbuatan baik yang tidak bisa dilupakan oleh orang lain. Untuk itu saudara-saudara, nikmatilah hidup yang diberikan Tuhan. Hidup terus berjalan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan terus berputar dalam kehidupan yang kita jalani. Kita tidak dapat menghentikan waktu, tetapi kita dapat menikmatinya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan kasih sayang terhadap Tuhan, bahkan diterapkan terhadap sesama kita. Apa yang dikeluarkan dari dalam hati akan memenangkan hati orang lain. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, ketika kita memiliki kasih, maka persoalan, tantangan apapun dapat kita lalui dan dapat kita lewati dengan iman kita kepada Tuhan. Tuhan terus menolong dan terus memampukan kita melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin.